Hai Sobat Pustaka, ketemu lagi di Library Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial untuk menyambut Hari Pustakawan Indonesia. Nah, siapa tamu kita hari ini? Saya sendiri, yang beliau biasanya ada di balik layar. Nah, sekarang jadi tamu di podcast hari ini. Nah, kenalan dulu ya. Nah, halo Mbak Amel. Halo, selamat pagi semuanya teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Amalia Tri Asmararutari. Saya adalah pustakawan di Perpustakaan Universitas Airlangga. Yang kebetulan saya juga bekerja di bidang kehumasan. Nah, karena beliau bekerja di bagian kehumasan, jadi makanya saya bilang tadi beliau ada di balik layar setiap kali tayangan podcast. Dan hari ini kita undang jadi narasumber. Semoga tidak dredeg ya. Kapan mengenal karir sebagai pustakawan, Mbak Amel? Baik, pertama kali mengenal pustakawan gitu ya, profesi sebagai seorang pustakawan itu adalah tentunya saya itu adalah lulusan dari Ilmu Informasi dan Perpustakaan di Universitas Airlangga tahun 2013 saya masuk, kemudian lulusnya tahun 2017. Jadi tentunya saya mengenalnya dari awal ketika saya masuk kuliah sebetulnya seperti itu. Dan selanjutnya ya saya tidak bekerja di bidang itu gitu di awalnya seperti itu. Baik, nah kalau beliau adalah lulusan jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan, nah sebelum beliau bergabung di Perpustakaan beliau akan bercerita tentang sebelumnya di mana. Boleh bercerita dulu? Oke, jadi pertama kali saya lulus dari jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan itu saya bekerja di bidang penerbitan dan percetakan di Universitas Airlangga juga, Mas Agung. Itu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bulan Maret, kemudian saya di tahun 2021 April saya baru berada di perpustakaan hingga saat ini seperti itu. Nah, pengalaman sebagai jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan di penerbitan itu seperti apa? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang sekarang juga berada di jurusan tersebut dan mungkin gamang terhadap kedepannya. Nah, ternyata Mbak Amalia ini adalah salah satu karyawan yang pernah mengenyam di bagian penerbitan. Boleh bercerita? Oke, baik. Dulu itu saya masuk di penerbitan dan percetakan Universitas Airlangga itu memang karena saya memang punya background ilmu informasi dan perpustakaan. Kemudian di mata kuliah saya itu memang ada mata kuliah yang namanya itu distribusi dan penerbitan waktu itu. Nah, kemudian kalau saya sendiri di maksud saya di penerbitan dan percetakan itu saya memang di bagian pemasaran waktu itu. Namun di pemasaran itu ada banyak bidang, ada banyak divisi. Yang pertama ada divisi pemasaran, kemudian ada penjualan, kemudian ada distribusi, ya, kemudian ada bagian publikasi dan kerjasama. Nah, untuk saya sendiri, saya waktu itu memang di bidang publikasi dan kerjasama, serta ada penjualan ya waktu itu saya memang handle, Mas Agung, tapi ini berupa online gitu. Dan saya juga dulu tuh sempat membuat event-event penjualan buku seperti itu waktu saya di kantor yang lama seperti itu. Oke. Nah, karena beliau pernah mengenyam dalam dunia penerbitan, apa saja yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman di bagian ilmu informasi dan perpustakaan yang sekarang jadi modal untuk di bagian kehumasan? Oke, jadi banyak sekali ya di waktu itu di penerbitan sendiri kami itu diajarkan cara layout, cara desain seperti itu, terus kemudian cara editor menjadi editor buku-buku dari dosen seperti itu kan. Tidak hanya dosen ya, mahasiswa waktu itu pun juga kami sempat menerima orderan dari mahasiswa begitu, dan luas sekali sebetulnya. Jadi apa yang saya dapatkan di kantor saya yang lama itu ternyata saya memang bisa gunakan untuk saya masuk di perpustakaan ini, khususnya di bidang kehumasan, karena memang dulu saya bekerjanya memang di kerjasama dan publikasi seperti itu, lebih ke sana arahnya. Jadi kayak bikin konten, bikin bukan websitenya sih, tapi isi dari konten websitenya, kemudian media sosialnya. Waktu itu juga kami juga diajarin seperti apa cara membuat desainnya, dan waktu itu juga bekerja sama dengan teman-teman
desain, teman-teman layout yang ada di bagian penerbitan waktu itu. Seperti itu. Bagaimana awal mengenal profesi pustakawan dan perspektif serta realitanya? Nah, ini seperti apa? Oke, jadi realitanya itu ya. Jadi dari saya sendiri tuh sebetulnya waktu itu saya juga sempat memandang sebelah mata ya jurusan pustakawan, bukan jurusan sih, tapi profesi pustakawan itu sendiri. Padahal saya juga dari ilmu informasi dan perpustakaan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau cari pekerjaan itu bingung, orang yang mau menerima kita juga bingung, ini ilmu informasi dan perpustakaan ini apa, jurusannya apa, harusnya ya ranahnya juga harusnya larinya ke perpustakaan seperti itu kan, perpustakaan sekolah, perpustakaan SD, SMP, SMA bahkan, atau perpustakaan kota gitu kan. Dan bahkan saya mendapatkan informasi bahwa teman-teman yang ada di perpustakaan beberapa tempat, ini saya tidak menyebutkan ya, itu profesinya ternyata bukan dari ilmu informasi dan perpustakaan mas, mereka itu. Nah itu yang akhirnya membuat saya berpikiran, oh ternyata ini tuh bisa loh, siapapun gitu loh, pekerjaan di perpustakaan ini bisa dilakukan oleh orang yang bukan bidangnya, bukan pustakawan seperti itu. Namun untuk saat ini waktu saya sudah masuk nih di perpustakaan sendiri, bekerja dan melihat bahwa oh ternyata luas ya pustakawan ini, tidak hanya seperti itu gitu. Jadi saya akhirnya ikut terbranding untuk saya harus jadi pustakawan nih, yang gini nih, yang gitu. Oke. Nah, setelah terjun di pustakawan, apakah sesuai ekspektasi? Waduh. Sebenarnya saya itu memang lebih expert ke ini sih, ke bidang informasi, kayak emang bikin desain itu memang salah satu bidang saya. Jadi ketika saya masuk di sini itu bisa kok, apalagi waktu itu pimpinan kami, pimpinan saya Ibu Suerni sendiri itu ternyata membuat tim yang namanya itu adalah tim kreatif gitu. Di situ adalah anak-anak muda. Anak-anak mudanya juga mereka juga pustakawan dan dibantu oleh beberapa teman-teman yang non pustakawan seperti itu. Jadi saya juga tergerak untuk ikut berkontribusi, memberikan ide dan inovasi saya di tim kreatif itu tadi, benar. Jadi ya masih bisa lah untuk saya jalani dengan baik seperti itu. Bagaimana citra pustakawan berkaca dari diri sendiri, teman, dan bahkan impian Mbak Amel nih? Oke, ini menurut pandangan saya ya, menjadi pustakawan yang terhitung baru gitu. Ternyata pustakawan itu juga sebagai tempat di mana kita itu bisa memberikan inovasi baru loh kepada pengguna gitu. Contohnya saja yang sudah ada di dalam perpustakaan itu yang di-create sama teman-teman Lagbang itu sendiri, itu juga pustakawan begitu kan, juga memberikan pelatihan bagaimana cara akses jurnal, terus bagaimana cara akses masuk ke dalam perpustakaan. Ternyata itu juga informasi yang penting, dan itu ternyata memang pustakawan loh harus hadir di antara mereka gitu. Terus kemudian citra pustakawan saat ini tuh juga sudah tidak hanya sekedar penjaga buku ya, tapi sebagai penjaga gerbang informasi digital begitu. Karena semua yang ada di perpustakaan Universitas Airlangga sendiri ini sudah arahnya itu semua berbasis teknologi informasi gitu, sudah digital gitu kan, baik e-jurnal, kemudian database yang kita langgan itu juga semuanya adalah menggunakan basis teknologi informasi kan, seperti itu. Dan itu membutuhkan seorang pustakawan untuk membantu riset mereka, penelitian mereka, membantu memberikan topik yang relevan untuk penelitian mereka. Seperti itu sih Mas, kalau dari saya secara citranya pustakawan itu sekarang tidak hanya monoton gitu ya, tidak hanya itu aja, bahkan kita jemput bola loh ke mereka gitu, kita datang ke kelas-kelas seperti itu kan, untuk memberikan ini loh informasi library 101 atau library class yang kita create itu semuanya adalah pustakawan seperti itu. Baik. Nah, seperti itu sih. Oke, Mbak Amel, punya quotes nggak untuk ada dari spirit buat diri sendiri? Saya ngintip dulu ya ini ya. Ya, boleh. Jadi quote saya adalah, pustakawan yang modern tidak hanya menjaga buku, tetapi
tetapi juga menjadi penjaga gerbang informasi digital, pendidik, fasilitator, inovator, dan inovator riset yang ada di dalam layanan perpustakaan, seperti itu. Oke, baik, itu quotes dari Mbak Amel. Nanti kalau kurang jelas, kamu bisa ikutan di bagian akhir video ini. Baik, terima kasih sudah ketemu sama Mbak Amel, narasumber kita hari ini untuk menyambut Hari Pustakawan Indonesia. Kita ketemu lagi di Bincang Library Podcast lainnya dengan narasumber-narasumber keren. Ditunggu saja series ini ya. Oke, sampai ketemu lagi, dan Library Podcast referensi untuk kamu lebih tahu dan kenal lebih dalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Belajar banyak hal di mana di jurusan saya di ilmu informasi dan perpustakaan itu sendiri. Sorry. Suaranya nggak lepas.